Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat AW, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi yang terbaik ya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kali ini kita akan menyaksikan The Legend, Zinedine Zidane. Wait, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, share, dan komen, agar kami bisa selalu menyajikan video-video yang informatif dan bermanfaat. Terima kasih. Zinedine Zidane, lahir tanggal 23 Juni tahun 1972, lebih dikenal sebagai Zizou, adalah seorang mantan pemain dan mantan pelatih Real Madrid yang sukses meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Dia merupakan salah satu pelatih paling sukses di dunia. Zidane secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, dan seorang playmaker elit yang terkenal karena keanggunan, visi, operan, kontrol bola, serta tekniknya. Sebagai pemain sepak bola kelas dunia, Zidane telah mengenyam banyak prestasi, di antaranya 2 gelar Serie A bersama Juventus, 1 gelar Liga Champions dan 1 gelar La Liga bersama Real Madrid. Zidane juga sukses mengantar Prancis menjadi juara dunia Piala Dunia 1998 dan juara Piala Eropa 2000. Bersama sahabatnya Ronaldo, Zidane menjadi pemain sepak bola yang mampu meraih gelar pemain terbaik dunia FIFA sebanyak 3 kali. Ia juga pernah meraih Ballon d'Or pada tahun 1998. Anaknya kini mengikuti jejak Zidane sebagai pemain sepak bola. Keempat anaknya bermain untuk Akademi Real Madrid. Enzo, tanggal 24 Maret tahun 1995, Theo, tanggal 18 Mei tahun 2002, dan Elias, tanggal 26 Desember tahun 2005, berposisi sebagai gelandang. Sedangkan Luka, tanggal 13 Mei tahun 1998, berposisi sebagai penjaga gawang. Pada tanggal 4 Januari tahun 2016, dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Florentino Perez, Zidane didaulat menjadi pelatih Real Madrid menggantikan Rafael Benitez. Zidane dilahirkan di Marseille dan dibesarkan di La Castellane. Walaupun lahir di Marseille, Zizou belum pernah bermain untuk Olympique de Marseille. Orang tua Zidane beragama Islam, dan mereka berimigrasi dari Aljazair ke Prancis pada tahun 1954. Karir Zidane dimulai pada usia 14 tahun, anak dari imigran Aljazair ini terlihat oleh seorang pencari bakat bernama Jean Faraut dan kemudian ditawari tempat di Akademi AS Cannes. Aslinya ia hanya mendapatkan kesempatan bertahan di Cannes selama 6 pekan saja, sebelum akhirnya bakat bagusnya membuat Zidane mampu mengamankan kontrak pertamanya selama 4 musim. Zidane kemudian bermain di level profesional pertama pada usia 17 tahun pada tahun 1991. Ia kemudian mencetak gol pertamanya pada tanggal 8 Februari tahun 1991, yang kemudian membuatnya mendapatkan hadiah mobil dari presiden klub. Zidane kemudian berhasil mengantar Cannes masuk kompetisi Piala UEFA di akhir musim tahun 1991 sampai tahun 1992. Zidane kemudian ditransfer ke Girondins de Bordeaux pada musim tahun 1992 sampai tahun 1993, dan kemudian mengantar klub tersebut menjuarai Piala Intertoto musim 1995 dan runner-up Piala UEFA musim tahun 1995 sampai tahun 1996. Rekannya di Bordeaux adalah Bixente Lizarazu dan Christophe Dugarry, yang kemudian kelak akan menjadi trio kuat di timnas Prancis pada Piala Dunia 1998. Pada musim 1995, pelatih Blackburn Rovers Ray Harford sempat menawarkan kontrak pada Zidane dan Dugarry, namun Zidane menolak tawaran dari klub Inggris tersebut. Pada tahun 2001 Zizou ditransfer dari klub Italia, Juventus FC ke Real Madrid dengan kontrak selama 4 tahun. Biaya transfer sebesar 66 juta euro, membuat ia menjadi pemain sepak bola dengan transfer termahal di dunia. Ia mencetak gol kemenangan 2-1 melawan klub Jerman, Bayer Leverkusen pada tahun 2001 sampai tahun 2002 final Liga Champions di Glasgow di Hampden Park. Tahun berikutnya di Piala Dunia 2002 ia hanya tampil sekali membela Prancis karena didera cedera. Dalam turnamen tersebut, Prancis tidak berhasil mencetak 1 gol pun dan terpuruk di dasar grup pada babak pertama sehingga gagal lolos ke babak berikutnya.
Tahun 2004 setelah Piala Eropa 2004 berakhir, Zidane pensiun dari sepak bola internasional. Namun saat Prancis mengalami kesulitan untuk meloloskan diri ke Piala Dunia 2006, Zidane mengumumkan pada Agustus tahun 2005 bahwa ia akan kembali bermain di tim nasional. Prancis akhirnya lolos, tetapi Zidane yang baru melalui musim yang dipenuhi cedera di Madrid, memutuskan bahwa ia akan mundur setelah Piala Dunia tersebut berakhir. Pada tanggal 25 April tahun 2006, Zizou secara resmi mengumumkan keputusannya untuk mundur dari klub dan tim nasional sepak bola Prancis setelah Piala Dunia 2006. Pada tanggal 7 Mei tahun 2006 Zizou memainkan pertandingan terakhir sebagai tuan rumah untuk Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Pemain Real Madrid memakai baju kaos khusus yang bertanda Zidane tahun 2001 sampai tahun 2006, tertulis di bawah logo klub. Seperti yang dapat diduga, pendukung Real Madrid memberikan dia sambutan yang hangat dan mendukung Zizou sepanjang pertandingan. Pertandingan ini melawan Villarreal CF dan, sayangnya untuk Zizou, hasil terbaik yang diperoleh Real Madrid adalah seri 3-3. Zizou mencetak gol kedua untuk Real Madrid tanpa perayaan besar-besaran. Zizou menukar baju kaosnya dengan Juan Roman Riquelme, pemain Villarreal CF dan gelandang Argentina. Pada akhir pertandingan, pendukung Real Madrid mengucapkan selamat jalan untuk Zizou dengan memberi ia tepuk tangan panjang, yang membuatnya menitikkan air mata. Pada dua pertandingan awal Piala Dunia 2006, ia tampil buruk dan bahkan harus absen pada pertandingan ketiga akibat akumulasi kartu kuning. Zidane kemudian menunjukkan kembali permainan terbaiknya di babak-babak berikutnya, dimulai dari pertandingan melawan Spanyol digugurkan 3-1, lalu Brasil ditaklukkan 1-0. Dan kemudian Portugal dikalahkan 1-0. Dengan bentuk permainannya saat itu, banyak yang berharap bahwa Zidane akan menggantung sepatu dengan indah dengan mengalahkan Italia pada pertandingan final. Namun karirnya berakhir pahit saat ia dikartu merah wasit Horacio Elizondo pada pertandingan final akibat menanduk bek Italia, Marco Materazzi di bagian dada. Walaupun karir sepak bolanya berakhir pahit, Zidane terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2006 versi FIFA dan para wartawan yang meliput ajang tersebut dengan mendapat 2012 poin. Kapten Italia Fabio Cannavaro di posisi 2 dengan 1977 poin, dan pemain Italia lainnya, Andrea Pirlo di posisi 3 dengan 715 poin. Alasan ia dipilih menjadi pemain terbaik karena berhasil menampilkan penampilan yang menawan serta menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam membawa Prancis yang terseok-seok di babak penyisihan grup sampai ke babak final. Pelatih Prancis Domenech dan sang Kaisar, Beckenbauer membela keputusan FIFA untuk tetap memberikan gelar tersebut meskipun Zizou dianggap melakukan tindakan bodoh tersebut terhadap Materazzi. Materazzi mungkin dianggap mengatakan kata-kata yang sangat menyinggung pemain terbaik dunia 3 kali tersebut sehingga membuat ia menjadi emosi dan akhirnya melakukan tindakan tersebut. Menurut laporan BBC, pemilihan pemain terbaik dilakukan pada masa istirahat setelah babak pertama. Koresponden BBC, Gordon Farquhar, berpendapat bahwa jika kita menanyakan kepada para wartawan yang telah melakukan pemilihan tersebut setelah pertandingan berakhir, apakah mereka akan mengubah suaranya, mungkin mereka akan melakukannya. Lagu berjudul Headbutt yang terinspirasi dari serudukan kepala Zinedine Zidane ke dada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 menjadi lagu yang paling terkenal di Prancis. Dalam 2,5 pekan awal, ada 80.000 pengunduh lagu tersebut di situs. Setelah mengarungi dunia sepak bola sebagai pemain, akhirnya Zidane memutuskan untuk menjadi pelatih dan manajer sepak bola. Dia tidak dimungkiri lagi adalah seorang pemain sepak bola yang hebat pada zamannya. Zidane banyak meraih banyak penghargaan sebagai pemain sepak bola. Karir sebagai seorang manajer sepak bola akan baru menempuh pembuktian ketika dia terpilih sebagai manajer Real Madrid pasca pemecatan Rafa Benitez pada bulan Januari tahun 2016. Pertandingan pertamanya sebagai manajer baru klub berlangsung 5 hari kemudian, ketika Real Madrid mengalahkan Deportivo La Coruña 5-0 dalam pertandingan La Liga. Dalam El Clasico pertamanya sebagai pelatih, yang diadakan pada tanggal 2 April di Camp Nou, Zidane memimpin klubnya meraih kemenangan 2-1 atas Barcelona untuk mengakhiri rekor 39 pertandingan tak terkalahkan Barca. Pada tanggal 4 Mei Zidane memimpin Real Madrid ke tempat di final Liga Champions UEFA 2016 dengan mengalahkan Manchester City 1-0 secara agregat. Di La Liga, Real Madrid menjadi runner-up, hanya terpaut 1 poin dari Barcelona.
Di final Liga Champions pada tanggal 28 Mei Real Madrid mengalahkan sesama klub Madrid Atletico Madrid dalam adu penalti untuk merebut Piala Eropa ke-11, La Undecima, dalam sejarah klub. Zidane menjadi orang ketujuh yang memenangkan Piala Eropa, sekarang Liga Champions UEFA, baik sebagai pemain dan pelatih dan orang kedua, setelah Miguel Muñoz, yang memenangkan trofi bersama Real Madrid sebagai pemain dan pelatih, dan yang pertama pelatih Prancis, kecuali Prancis Argentina Helenio Herrera. Dalam musim penuh pertamanya sebagai pelatih, Real Madrid mencatat rekor klub 16 kemenangan La Liga berturut-turut dengan mengalahkan Espanyol 2-0 pada tanggal 18 September tahun 2016, menyalip rekor mereka sebelumnya 15 pertandingan pada tahun 1960-61 dan menyamai rekor berturut-turut kemenangan La Liga atas Barcelona ditetapkan pada tahun 2010-11. Pada tanggal 18 Desember Real Madrid mengalahkan klub Jepang Kashima Antlers 4-2 di final Piala Dunia antar klub FIFA 2016 dengan Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick. Pada tanggal 12 Januari tahun 2017, hasil imbang Madrid melawan Sevilla FC di leg kedua babak 16 besar Copa del Rey membuatnya memenangkan pertandingan ke-40 berturut-turut tanpa kekalahan, menciptakan rekor Spanyol baru, mengalahkan rekor 39 pertandingan tak terkalahkan Luis Enrique bersama Barcelona. Zidane kemudian membawa Madrid meraih gelar La Liga, yang ke-33 dalam sejarah, dengan mengalahkan Malaga, 2-0. Pada tanggal 3 Juni tahun 2017, Zidane memimpin Real Madrid meraih kemenangan, 4-1, melawan klub Italia Juventus di final Liga Champions UEFA 2017 di Cardiff untuk merebut Piala Eropa ke-12 klub, La Duodecima. Kemenangan ini berarti bahwa Madrid adalah tim pertama yang memenangkan Liga Champions back-to-back, serta mencatat gelar ganda pertama Zidane sebagai pelatih, dan klub pertama sejak tahun 1956 sampai tahun 1957. Dengan kemenangan Liga Champions, Zidane menjadi manajer kedua yang memenangkan Piala Eropa dalam 2 musim pertamanya dalam manajemen, bersama dengan sesama pelatih Real Madrid Jose Villalonga. Dia kemudian memenangkan Piala Super UEFA 2017, 2-1, melawan Manchester United pada tanggal 8 Agustus. Ini berarti Zidane adalah manajer pertama yang memenangkan 2 Piala Super UEFA berturut-turut sejak Milan asuhan Arrigo Sacchi pada 1990. 5 hari kemudian, Real Madrid mengalahkan Barcelona di Camp Nou, 1-3, di leg pertama Piala Super Spanyol 2017. 3 hari kemudian, Real memenangkan leg kedua dengan agregat 2-0, 5-1, sekaligus mengakhiri rekor skor beruntun Barcelona di El Clasico. Gelar ini mengikat Zidane dengan Vicente del Bosque sebagai pelatih Real Madrid tersukses ketiga dengan 7 gelar, terpaut 1 gelar dari Luis Moloni, namun masih terpaut 7 gelar dari Miguel Muñoz. Ini juga berarti bahwa pada saat itu, Zidane telah memenangkan banyak gelar dalam posisi kepelatihannya di Real Madrid seperti halnya kekalahan selama masa jabatannya. Kesuksesan Zidane membuatnya dinobatkan sebagai pelatih pria terbaik FIFA pada tahun 2017. Pada bulan Desember tahun 2017, Zidane memenangkan trofi ke-8 sebagai pelatih ketika Real mengalahkan Gremio di Piala Dunia antar klub FIFA 2017 di Uni Emirat Arab. Pada tanggal 26 Mei Zidane memenangkan Liga Champions untuk ketiga kalinya berturut-turut, mengalahkan Liverpool, 3-1, di final. Dia menjadi salah satu dari 3 manajer, bersama Bob Paisley dan Carlo Ancelotti, untuk memenangkan Piala Eropa 3 kali, sementara juga menjadi pelatih pertama yang memenangkan trofi dalam 3 musim berturut-turut. Pada tanggal 31 Mei 5 hari setelah final Liga Champions, Zidane mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih Real Madrid, dengan alasan, perlunya perubahan, klub sebagai alasannya untuk pergi. Menyusul beberapa hasil buruk untuk Real Madrid dalam beberapa bulan setelah kepergian Zidane, yang berpuncak pada eliminasi dari babak semifinal Copa del Rey di kandang sendiri dari Barcelona, kekalahan Liga dari lawan yang sama di tempat yang sama yang membuka selisih 12 poin antara klub, dan kekalahan kandang 4-1. Yang tak terduga dari Ajax di Liga Champions yang mengakhiri kesuksesan jangka panjang dalam kompetisi itu, semua dalam waktu seminggu. Mantan rekan setimnya Santiago Solari, yang sendiri hanya memiliki telah menjabat selama 5 bulan, setelah masa jabatan Julen Lopetegui yang sama singkatnya, dipecat dan Zidane kembali sebagai pelatih kepala Real Madrid pada tanggal 11 Maret tahun 2019, dengan kontrak hingga musim panas 2022. Pada tanggal 16 Juli tahun 2020,
Zidane memenangkan La Liga untuk kedua kalinya dalam karir kepelatihannya. Pola pikir kolektifnya dipuji oleh media internasional dan Spanyol, ketika Real Madrid memecahkan beberapa rekor, termasuk jumlah pencetak gol dan mempertahankan rekor pertahanan liga terbaik mereka dalam 30 tahun, serta 21 pemainnya berhasil masuk daftar pencetak gol selama musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Pada tanggal 27 Mei tahun 2021, Zidane meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya. Halo Sobat AW, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya Sobat. Assalamualaikum.